Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samratuz Zahra dengan NIM akhir 16 dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang relevansi pemikiran fisiokrat Pierre Samuel Dupont de Nemours terhadap pengelolaan sumber daya alam dalam perekonomian Indonesia. Nah, latar belakangnya yaitu pemikiran ekonomi klasik memiliki peranan penting dalam membentuk dasar konseptual bagi pembangunan ekonomi modern. Salah satunya melalui aliran fisiokrat ini yang muncul di Prancis pada abad ke-18. Aliran ini menekankan bahwa sumber utama kekayaan suatu negara berasal dari sektor pertanian dan pemanfaatan sumber daya alam. Di antara tokoh utama fisiokrat, Pierre Samuel Dupont de Nemours dikenal sebagai penyebar dan pengembang utama gagasan ini melalui karyanya Fisiokrati 1767. Ia berpendapat bahwa kesejahteraan ekonomi suatu bangsa bergantung pada kemampuan manusia untuk mengelola kekayaan alam secara bijaksana dan selaras dengan hukum alam atau natural order. Pemikiran Dupont de Nemours memiliki relevansi yang signifikan dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, baik di sektor pertanian, kehutanan, pertambangan maupun kelautan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara eksploitasi ekonomi dan berkelanjutan lingkungan. Prinsip dasar fisiokrat yang menekankan pentingnya sektor produktif berbasis alam dapat menjadi refleksi atas bagaimana potensi sumber daya alam Indonesia seharusnya dikelola untuk menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya sekedar menjadi komoditas ekspor mentah. Nah, yang selanjutnya yaitu perbandingan pemikiran fisiokrat dengan pemikiran klasik. Dupont dan kaum fisiokrat menjelaskan bahwa tanah dan alam merupakan sumber utama kemakmuran. Mereka berpendapat bahwa hanya kegiatan pertanian yang menghasilkan nilai bersih atau produk net. Karena pertanian mampu menciptakan surplus nyata dari proses alam industri, perdagangan, dan jasa dianggap sebagai sektor non-produktif karena tidak menciptakan nilai baru, hanya mengubah bentuk atau mendistribusikan nilai yang telah dihasilkan oleh alam. Dengan demikian, fisiokrat menempatkan alam sebagai pusat kehidupan ekonomi yang memandang hubungan antara manusia dan alam bersifat harmonis serta harus dijaga keseimbangannya. Nah, sementara itu, pemikiran klasik Adam Smith melalui karyanya The Wealth of Nations 1776 memperkenalkan pendekatan baru yang menekankan bahwa tenaga kerja manusia adalah sumber utama nilai dan kekayaan suatu bangsa. Menurut Smith, setiap sektor ekonomi, baik pertanian, industri maupun jasa, dapat menjadi produktif selama menghasilkan nilai tambah atau melalui kerja manusia. Ia memperkenalkan konsep tangan tak terlihat atau invisible hand yang menggambarkan bahwa ketika individu mengejar kepentingan sendiri dalam sistem pasar bebas, mereka secara tidak langsung berkontribusi pada kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu filosofi ekonomi. Pierre Samuel Dupont de Nemours. Pemikiran ekonomi Pierre Samuel Dupont de Nemours berakar pada filsafat alam atau natural order yang menjadi inti dari aliran fisiokrat. Ia percaya bahwa sistem ekonomi yang ideal adalah sistem yang mengikuti hukum-hukum alam tanpa campur tangan manusia atau pemerintah yang berlebihan. Menurut Dupont, alam memiliki keteraturan yang sempurna, dan manusia seharusnya tidak mengganggu keseimbangan tersebut dengan kebijakan ekonomi yang bersifat artifisial. Filosofi ini
menempatkan tanah dan sumber daya alam sebagai pusat kehidupan ekonomi, karena dari sanalah semua kekayaan berawal. Alam dianggap bukan hanya sebagai sumber daya ekonomi, tetapi juga sebagai sistem yang memiliki nilai moral dan keseimbangannya yang harus dijaga. Selanjutnya yaitu nilai ekonomi yang diharapkan atau Basic Values of Economy, Pierre Samuel Dupont. Ada 3. Yang pertama, keharmonisan dengan alam. Ekonomi harus berjalan sejalan dengan tatanan alam. Eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam akan merusak keseimbangan dan mengurangi kesejahteraan jangka panjang. Yang kedua, produktivitas dan kemandirian. Setiap individu dan sektor ekonomi harus produktif dengan mengendalikan potensi alam yang dimiliki, khususnya pertanian dan sektor-sektor yang menciptakan nilai nyata. Yang ketiga yaitu keadilan alamiah. Dalam sistem ekonomi alamiah, setiap orang memperoleh hasil sesuai kontribusinya terhadap proses produksi. Sistem pajak dan kepemilikan tanah sebaiknya diatur agar adil dan tidak menindas petani sebagai produsen utama. Instrumen kebijakan yang digunakan Pierre Samuel Dupont de Nemours. Yang pertama ada pajak tunggal atas tanah. Dupont mendukung ide Francois Cusney tentang penerapan pajak tunggal yang dikenakan hanya pada pemilik tanah. Yang kedua, kebebasan ekonomi atau laissez-faire. Dupont menolak campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam perdagangan dan produksi. Yang ketiga yaitu perlindungan terhadap pertanian. Dupont menekankan bahwa sektor pertanian harus menjadi prioritas utama karena menghasilkan produk net bagi bangsa. Nah, implementasi dan kontribusi konsep Dupont de Nemours dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Dalam sektor pertanian yaitu ada reformasi agraris berkeadilan agar akses terhadap lahan produktif lebih merata bagi petani kecil. Yang kedua yaitu investasi pada riset dan inovasi pertanian seperti pertanian presisi, bioteknologi, dan diversifikasi tanaman pangan. Dalam sektor pertambangan yaitu penguatan prinsip ekonomi sirkular, di mana hasil tambang diolah secara efisien dan limbah diminimalkan. Dalam sektor lingkungan hidup, yaitu ada pembangunan rendah karbon dan energi terbarukan yang menjaga keseimbangan ekologi tanpa menekankan pertumbuhan ekonomi. Nah, kondisi sumber daya di Indonesia yaitu eksploitasi berlebihan yang menyebabkan degradasi lingkungan. Yang kedua yaitu ketimpangan penguasaan sumber daya alam di mana sebagian besar dikuasai oleh korporasi besar. Yang ketiga yaitu nilai tambah rendah karena ekspor didominasi bahan mentah tanpa pengolahan industri. Kondisi ini berlawanan dengan semangat DuPont yang menekankan produktivitas sektor alam yang berkelanjutan dan kesejahteraan petani sebagai dasar ekonomi sehat. Nah, relevansi pemikiran Dupont de Nemours untuk Indonesia yaitu masih relevan. Gagasan Dupont tentang pentingnya tanah dan sumber daya alam sebagai basis ekonomi masih cocok untuk Indonesia yang memiliki potensi agraris besar. Potensi penerapannya, ide fisiokrat dapat menjadi dasar kebijakan ekonomi hijau atau green economy dan pembangunan berkelanjutan yang kini menjadi fokus nasional. Jadi, kesimpulannya yaitu pemikiran fisiokrat Pierre Samuel Dupont de Nemours yang menempatkan tanah dan sumber daya alam sebagai sumber utama kekayaan negara yang memiliki relevansi mendalam terhadap pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Konsep ini sangat relevan bagi Indonesia memiliki potensi agraris besar, namun masih menghadapi masalah ketimpangan lahan, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, dan degradasi lingkungan. Dalam konteks pertanian, kehutanan, dan pertambangan, pemikiran Dupont mengajarkan pentingnya menjadikan alam bukan sekedar objek ekonomi, melainkan subjek yang harus dijaga berkelanjutannya. Filosofi ekonomi Dupont yang menekankan keseimbangan antara manusia dan alam mengandung nilai ekonomi yang diharapkan berupa berkelanjutan kesejahteraan rakyat, serta kemakmuran yang berakar pada produktivitas sumber daya alam. Jika dijalankan secara konsisten, konsep fisiokrat ini dapat membantu Indonesia membangun ekonomi hijau yang tangguh, mandiri,
dan berpihak pada rakyat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan sebagai warisan bagi generasi yang mendatang.